Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kita channel Plat H Motovlog. Jadi hari ini kondisi hujan, jalanan licin. So buat teman-teman rider dan teman-teman motovlog, hati-hati dalam berkendara karena memang sekarang cuacanya sudah memasuki musim hujan gitu. Rencana sih tadi mau ngedrone, tapi alhasil kita cancel dulu karena memang kondisinya saat gue pulang ini hujan. Tadi sih udah sempat hujan, ini hujan yang kedua nih. Makanya gue mau jalan santai aja, gue nggak mau ngebut. Lagian juga kondisi fisik juga sedang tidak memungkinkan karena kemarin malam gue habis lembur, terus sekarang masuk pagi gitu kan. Yang kasihan temen gue tuh, dia kemarin udah lembur, ini lembur lagi ya. Ya mudah-mudahan aja sehat selalu lah. Ya begini bro, resiko kalau kita kerja di dunia malam gitu. Kadang kalau ramai ya mau nggak mau kita harus menyikapinya dengan lembur. Tadi sih katanya di daerah atas ya, daerah Ungaran hujan deras. Mudah-mudahan sih ini udah nggak hujan deras ya. Untung gue bawa casing waterproof, jadi ya kesempatan buat kita ngevlog. Dingin juga cuy. Enak kalau jalan ke atas gitu. Kalau hujan adem, bawaannya pengen tidur. Kalau yang udah punya bini mah enak ini. Ada VW kodok. Sebenarnya enak VW kodok. Oh, coy. Gue pengen nih punya satu. Tinggal mesinnya diganti.
mesin mah bisa ganti pakai punya Avanza kayak atau pakai punya apa gitu. Jadi kalau mau dibawa keluar kota juga nggak ada masalah. Sama sasisnya, ngambil bodinya doang gitu lah cuy. Tadi si doi ngirimin apa ya, dari channel X, gue nggak mau nyebutin namanya ya kan, dari channel X ya, kayak motivator gitu. Nah, gue akan coba membahas inti dari channel itu, ya membahas soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu banyak versinya. Setiap orang melihat atau menilai kebahagiaan itu dari berbagai sudut pandang. Ada yang dia mengatakan bahagia itu timbul dari dalam jiwa. Ada yang versinya kebahagiaan itu berdasarkan materi. Kebahagiaan itu emang kita yang cari dan kita yang membentuknya sendiri. Kalau gua, kebahagiaan itu timbul dari rasa syukur, ikhlas, dan sabar. Itu kalau gua ya. Karena gini, duit lu banyak, kendaraan lu mewah, kan? Lu punya perusahaan di mana-mana, ya kan? Gue nggak yakin lu bahagia. Lu hanya bisa mencari kebahagiaan itu, misal lu pergi kemana, lu ngabisin itu duit. Lu pergi kemana, lu beli barang apa, gitu kan? Tapi habis itu, yaudah lu take rest, terus lu bangun, besok lagi, aduh, gue harus mikirin masalah yang begini-begini lagi. Lu seorang pekerja, ya lu punya anak, lu punya istri dan lain sebagainya. Lu misal terima gaji sekian juta, ya gua anggap deh, misalkan kasarannya gaji lu di bawah 3 juta atau 4 juta atau mungkin 5 juta. Mungkin pertama lu terima gaji, wah bahagia gitu loh, bahagia banget. Asik, gua terima duit nih begini gini. Tapi lu nggak punya rasa bersyukur, gitu bro. Ya percuma. Lu terima gaji terus lu buat nyenengin keluarga lu gini-gini, ya itu emang itu udah kewajiban lo, gitu loh, sebagai seorang kepala rumah tangga lah. Jadi kalau menurut gua kebahagiaan itu ya
bersyukur, ikhlas sama sabar, itu akan timbul kebahagiaan. Sekarang ibaratnya lu mikirin masalah gitu kan, lu mikirin masalah tapi lu nggak bisa ikhlas dalam hati lu, ya nggak akan ada yang namanya kebahagiaan. Oke lah, lu punya banyak duit, lu pergi kemana ya kan, terus lu beli apa yang lu mau, lu makan ini itu dan lain sebagainya, ya abis gitu sama aja, lu pulang, lu tidur, besok pagi ya lu akan memikirkan hal yang sama. Terus dalam otak lu harus berpikir lagi, dalam hati lu penuh kekesalan atau kekecewaan, ya lu nggak akan bahagia cuy. Tapi ketika lu menghadapi satu permasalahan, duit lu banyak dan lain sebagainya, atau mungkin lu kekurangan dan lain sebagainya, tapi lu bisa ikhlas, lu bisa bersyukur, lu bisa bersabar, insya Allah kebahagiaan itu datang. Kuncinya mah cuma 3 itu doang. Jangan lupa diselingin dengan berdoa, meminta kepada Allah, kan gitu. Karena kalau gue mau berbicara masalah jiwa, sekarang tuh banyak orang yang jiwanya lagi pada labil. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Gitu loh cuy. Orang ngelihat lo ketawa, ketiwi dan lain sebagainya, padahal jiwa lo sakit. Beda gini loh, orang yang dia tertawa dengan tidak menanggung beban, dengan orang yang ketawa tapi dia menanggung beban, itu beda. Mimik wajah juga beda, gerak geriknya juga beda. Jadi kalau buat gua, ya itu tadi lah, sabar, ikhlas, bersyukur. Kuncinya cuma itu aja. Oke lah, X punya masa lalu begini yang penuh dengan kekecewaan dan lain sebagainya. Ini kan jiwanya dia sakit. Gimana sih biar lu bisa melupain, biar lu bisa move on, dan lu bisa mendapatkan kebahagiaan lo? Ya ikhlaskan dan bersabar untuk setiap menghadapi segala cobaan. Permasalahan dalam hidup itu pasti ada, nggak mungkin enggak cuy. Lu mau nyari model masalah yang kayak gimana, pasti semua orang udah pernah ngalamin. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam lingkungan masyarakat. Itu pasti ada. Rasa iri, rasa dengki, ya kan? Dalam pekerjaan orang bermuka dua ada. Iri juga ada. Itu sudah hal yang wajar, karena memang Allah itu menciptakan orang-orang dengan sifat yang seperti itu. Nah, kalau misalkan lu terpengaruh akan hal-hal yang seperti itu, ya lu nggak akan bahagia cuy hidup lu, karena lu terpengaruh, jiwa lu terpengaruh, pikiran lu terpengaruh. Jadi kalau buat gua, ya lepaskannya itu bukan cuma sekedar lu ngelepasin, tapi lu harus ikhlas. Iya enggak? Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari apa ya?
dari hal apapun lah. Kuncinya kalau menurut gue bahagia itu cuma 3 itu doang. Lu mau melangkah kemanapun, ya kan, kalau jiwa dalam diri lu nggak bisa bersabar, lu nggak bisa ikhlas, ya kan, apalagi dalam jalan kehidupan lu nggak bisa bersyukur dengan apa yang lu terima, apa yang lu dapatkan, apa yang Allah berikan ke kehidupan lu, percuma cuy. Setiap orang mencari kebahagiaannya dengan cara mereka sendiri. Kadang ada orang yang bilang, oh lu harus begini, oh lu harus begini. Bullshit kalau menurut gue. Lu cuman bisa ngomong doang. Nah, orang yang bisanya cuman ngomong doang itu adalah orang yang tidak pernah berada di posisi kita saat itu terjadi. Nah, kita dikasih motivasi begini-gini, boleh silakan. Tapi terkadang tuh motivasi itu yang menuntut kita harus, oh iya, gue pernah ngelakuin begini, lo harus sama ngelakuin. Beda bro, jalan lo sama jalannya gue beda. Masalah boleh sama, tapi untuk jalan keluar orang beda-beda. Ada yang dia punya masalah, dalam 1 bulan dia udah ketemu jalan keluarnya. Ada yang dia seminggu, ada yang dia 2 minggu. Jadi beda-beda cuy, nggak bisa. Bukan gue mau ngejelekin orang yang sudah memberikan suatu motivasi dan lain sebagainya, enggak. Ini menurut pandangan gue. Jadi kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau apa, ya gue mohon maaf, ya kan. Tapi ini menurut cara pandang gue. Karena kalau kita berpatokan dengan jiwa, susah cuy. Lu punya jiwa sakit tapi lu nggak bisa ikhlas, ya kan, untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup lo. Lu punya jiwa yang sakit tapi lu nggak bisa bersyukur. Lu punya jiwa yang sakit tapi lu nggak bisa bersabar untuk menghadapi. Oh bullshit, percuma lo. Yang ada lu dimotivasi temen lo, ya kan. Habis itu lu akan berpikir, bener nggak sih, iya nggak sih. Saat itu lo akan bersemangat. Lo akan bersemangat, oh iya gue tadi dimotivasi begini-gini, makasih ya, oke, makasih, gitu loh. Tapi besoknya lo ya begitu lagi. Jadi apapun hidup lo, keadaan hidup lo, mau itu susah, mau itu senang, ya kan, intinya adalah bersyukur, ikhlas, dan bersabar. Jangan kebanyakan gaya cuy. Orang zaman sekarang mau kebanyakan gaya, makanya banyak orang gila. Kadang ada orang yang dia mencari kebahagiaannya gini, oke dah hidup lu pas-pasan, tapi biar gue kelihatan bahagia di mata teman-teman gue gini, gue beli barang branded lah, beginilah begitulah, gue beli inilah itulah, ya kan, biar gue kelihatan wah. Pada akhirnya nyusahin. Sama aja cuy, mendingan kagak usah. Nggak akan ada yang bisa menggantikan dari 3 kata itu: bersyukur, ikhlas, dan bersabar. Gue balikin lagi gitu loh, gue ulang-ulang lagi itu kata, karena memang itu hidup itu kuncinya ya cuman itu. Lu ikhlas menyerahkan segala permasalahan yang terjadi, ya kan, sambil lu cari jalan keluarnya gitu, ya kan. Insya Allah kok kebahagiaan itu akan ada. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan apapun. Patokannya 3, pakai duit.
Kalau kita mau bicara masalah uang, ya kan nggak akan ada habisnya, cuy. Contoh begini, lu sehat, itu harusnya lu bahagia. Lu masih bisa nafas, itu harusnya lu bisa bahagia. Lu masih bisa makan, itu harusnya lu bahagia. Lu bisa, mohon maaf ya, buang air besar atau buang air kecil, lu harusnya bahagia. Karena banyak orang yang dia makan dibantu sama selang. Terus lu punya duit banyak, ya kan? Ketika nafas lu dihentikan, lu mau beli pakai itu duit. Di mana ada jual nyawa? Gua tanya sama lu. Nggak ada, cuy. Jadi kebahagiaan itu ya apa ya? Kita yang nyari lah. Kalau gue kebahagiaan itu ya bersyukur, ikhlas sama sabar, udah gitu aja. Contoh kayak gue, gue ngasih sampel gue aja deh. Gue berapa bulan waktu itu gue nggak kerja ya, lama loh, hampir setahun gara-gara pandemi. Gue ngerasa hidup gue nggak bahagia. Kok gini amat hidup gue ya? Ketika gue punya temen, ya temen gue begitu dah. Walaupun nggak semua sih, pura-pura bego kayak apa, pura-pura tutup mata kayak bodoh amat, itu urusan mereka. Akhirnya kan gue harus mencari nih kebahagiaan untuk gue, ya kan? Ya gue harus sabar, gue harus ikhlas ngejalaninnya, dan gue harus bersyukur. Toh pada akhirnya dengan sendirinya Allah memberikan kebahagiaan itu. Gue sih nggak peduli ya orang mau ngomong apa dan lain sebagainya, bla 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 bla, bodo amat. Karena kalau gue mikirin hal yang kayak begitu, aduh capek dah hidup gue. Gue senyumin doang, cuy, ya kan? Nah, akhirnya dari kita ikhlas menerima, kita bersabar, timbul motivasi dalam diri. Oh, gue harus bisa lebih maju, lupakan semuanya, maju ke depan. Oke, tengok ke belakang, it's okay, tapi itu hanya sebagai sebuah pembelajaran, gitu loh. Pembelajaran sebagai lu memperbaiki diri ke depannya, introspeksi lah. Tapi jangan keseringan, bro. Jangan keseringan juga, cuy, ngelihat spion, nggak bagus juga. Akhirnya Allah bangkitkan itu semua secara perlahan. Lo dikasih kebahagiaan dengan cara begini, dengan cara begitu, dengan cara begitu. Walaupun jiwa lo sakit ya, gitu. Ya kalau menurut gue itu sih kunci dari kebahagiaan itu. Bersyukur, ikhlas, sabar. Ikhlas, sabar, bersyukur. Itu menurut gue ya, cuy. Kalau ada yang gak setuju, silakan komen di bawah. Dan gue gak akan memperdebatkan. Karena setiap netizen punya pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Jadi gue harus menghormatin.
Oke bro and sis, terima kasih sudah menonton channel Platform Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Tetap semangat menjalani hidup, ikhlas, bersabar, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.